Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reika Astrid Nuraziza dengan NIM 12110200063. Saya dari jurusan Studi Agama semester 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan fungsi dan kedudukan terhadap akal dan wahyu menurut beberapa aliran kalam. Langsung saja, mari kita simak presentasi dari saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa manfaat ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa manfaat ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya 1. Menguatkan keimanan, 2. Memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran, 3. Memberikan fondasi keimanan, 4. Mengamalkan ajaran Islam dengan baik, 5. Memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat, dan 6. Mengarahkan ke jalan yang benar. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan fungsi dan kedudukan akal dan wahyu menurut beberapa aliran kalam. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan akal dan wahyu menurut beberapa aliran kalam. Sebelumnya aliran kalam ini ada beberapa, diantaranya ada aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Di sini hanya dijelaskan hanya itu 3 saja. Selanjutnya, apa itu akal? Kata akal berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aql. Dalam kamus-kamus Arab berarti mengikat atau menahan. Jika dalam Al-Quran mengandung arti paham atau mengerti. Akal adalah daya untuk memperoleh pengetahuan dan juga daya yang membuat seorang dapat membedakan antara dirinya dan benda lain, dan antara benda-benda atau dari yang lain. Lanjut, apa itu wahyu? Wahyu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-wahyu, yang berarti suara, api, dan kecepatan. Wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih tanpa seorang pun mengetahuinya. Selanjutnya ada fungsi dan kedudukan akal dan wahyu menurut aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menempatkan akal manusia pada kedudukan yang sangat tinggi. Sepakat bahwa dasar-dasar pengetahuan dapat diketahui oleh akal menurut Rusli 178. Mu'tazilah memberikan kedudukan tinggi terhadap akal, maka gagasan dasarnya yang sangat bercorak rasional. Disebut rasional karena setiap memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka selalu berpikir secara rasional dan berusaha mencari kesamaan arti teks yang terdapat dalam Al-Quran dengan pendapat akal. Dari keterbatasan akal, maka Mu'tazilah memfungsikan wahyu sebagai konfirmasi dan informasi dari pengetahuan yang berasal dari akal, memperkuat apa-apa yang telah diketahui oleh akal, dan menerangkan apa-apa yang belum diketahui oleh akal. Dengan demikian, wahyu itu menyempurnakan pengetahuan yang telah memperoleh akal. Selanjutnya ada fungsi dan kedudukan akal dan wahyu menurut aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah memberikan kedudukan tinggi terhadap wahyu, tidak terhadap akal. Wahyu di sini adalah Al-Quran dan penjelasan Nabi atau hadis. Sedangkan akal merupakan pikiran yang diperuntukkan memahami dan bukan sumber pengetahuan. Selain memberikan penjelasan terperinci, kedatangan wahyu dapat berfungsi sebagai pendukung akal. Selanjutnya ada fungsi dan kedudukan akal dan wahyu menurut aliran Maturidiyah. Dalam masalah akal dan wahyu, di mana menurut Maturidiyah Samarkand bahwa akal lebih tinggi dibanding kedudukan wahyu. Sedangkan Maturidiyah Bukhara bahwa wahyu dan akal saling berdampingan dan saling menguatkan. Menurut Maturidiyah Bukhara, wahyu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi akal untuk memastikan kewajiban melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Sekian presentasi dari saya. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Pak Busro, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid dan Pemikiran Kalam,
Saya harap saya diberikan nilai yang memuaskan pada semester 1 ini, minimal nilainya A-, dikarenakan saya selalu hadir dalam mengikuti perkuliahan dan selalu mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.